Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Gemini, ini adalah pembacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sih gambaran relationship-nya kamu sama si dia di saat-saat ini ya. Nah, tapi sebelum Mari mulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate untuk sebagian Gemini dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang jauh lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke lah, langsung. Ini dia. Ada energi dari Justice, posisinya reverse. Kemudian ada energinya dari Eight of Wands, posisinya juga reverse. Kemudian di situ ada Knight of Swords reverse. Kemudian di situ ada energi dari King of Wands, ada energi dari Temperance. Berikutnya hadir energi dari Seven of Wands. Berikutnya di situ ada energi dari Nah, kemudian ada energinya di sini. Berikutnya ada energinya di sini. Dan kemudiannya ada di sini. Wow. Kalau Mari bilang, kok kayaknya kamu pengen ya untuk ngerjain seseorang ini tuh sampai habis-habisan ini. Mari lihat. Dan kamu sangat-sangat enjoy gitu loh. Kamu sangat-sangat enjoy untuk menikmati apa yang terjadi di hubungannya kalian. Ya terutama bagian yang ketika kamu menyakiti dia. Itu. Kok kayaknya kamu ingin melihat orang ini sengsara gitu ya. Merasa terganggu. Jadi bisa-bisa ya sisi gelapnya kamu itu tuh keluar dalam relationship dengan si seseorang ini gitu loh. Jadi memang menjengkelkan sekali lah ya sikapnya kamu ini tuh ya. Tapi walaupun menjengkelkan seperti itu, lagi-lagi Mari bilang bisa aja menurut kamu, wah nggak apa-apa kayak gini, nggak masalah ya aku seperti ini gitu ya. Jadi nampaknya ada sensasi yang memang mau kamu kejar di hubungan sama dia gitu loh. Ada sensasi yang memuaskan sisi egoisnya kamu itu. Mari lihat ya. Jadi kamu kayak menganggap ini adalah sebuah permainan ya, game di real life gitu. Jadi kayaknya dia ini tuh kelinci percobaannya kamu, bisa-bisa untuk mencari tahu sehebat apa sih kamu bisa mempermainkan orang gitu ya. Atau kamu kemudian ya menjadikan dia ya sebagai objek aja gitu loh. Objek untuk bikin kamunya itu tuh ketawa sendiri ya. Objek untuk membuat kamu ya seneng-seneng sendiri itu. Tapi ya demikian, kok kayaknya agak-agak ngeri juga nih ya. Kayak ada nih bagian dari sisi kayak kamu itu tuh pengidap psycho ya. Di sana kok bisa-bisanya seneng kalau misalnya ngelihat dianya itu tuh nangis ya, bikin hidupnya dia itu tuh hancur bahkan untuk beberapa itu. Apakah ini tuh kamu memang berangkat dari dendam kah? Dendam langsung karena dia ke dia, atau dendamnya kamu dari pengalaman masa lalunya kamu dengan orang lain gitu. Jadi membuat kamu bisa tega seperti ini. Tega banget kamu kalau Mari lihat ya. Nah tapi lagi-lagi kamu bisa aja kayak nganggap enggak, aku nggak ada tega kok. Iya sih aku permainkan dia, tapi enggak juga kali nyakitin dia Cimari. Wah kau ini tuh kayak hiperbola banget menilai aku. Kamu bisa aja kayak gitu. Sebab lagi-lagi kata Mari, kamu di sini nggak ada rasa bersalahnya. Kamu enjoy. Gimana tuh kalau orang enjoy? Ibaratnya gini ya, kamu itu tuh mencubit orang gitu loh. Orangnya udah meringis nih. Kamu bisa aja yang kayak, ya aku cubit dia karena ya aku pengen cubit aja gitu kamunya. Ya seneng aja aku mau mencubit dia. Alah paling cubitnya cubit kecil kok. Tapi pengen sih nyari tahu dia ini tuh dicubit harus berapa kali untuk bisa bikin dia nangis. Kamu bisa kayak gitu. Mari lihat.
Ya, ah dianya aja kok yang mau dicubit. Nah, kamu bisa gitu juga nih. Mari bilang sih ada keanehan juga ya, kok kayaknya tanda petik kamunya tidak normal gitu. Sorry. Canda ya, canda enggak. Gitu ya. Enggak kok, soalnya demen gitu loh. Nengok dianya itu tuh nangis, meringis gitu ya. Kecewa gitu. Rusak hidupnya dia. Heeh. Makanya tadi Mari mau berasumsi agak-agak baik lah ya ke kamu. Apa ini karena kamu dendam gitu loh. Kamu anggap dia pernah melukai kamu, sekarang gantian nih kawan, gitu kan. Biar lu tahu nih rasanya disakiti tuh kayak gimana bos. Apa kamu punya misi yang seperti itu? Makanya kamu kayak masih sibuk belakangan hari ini tuh cari-cari cara ya untuk ngerjain ini makhluk. Gitu. Ya, dan kamu menikmati ini cerita. Gitu. Jadi ada aja nih kepayahan dalam hidupnya dia yang ingin kamu usahain. Gitu ya. Apalagi kalau kamunya itu tuh punya otoritas ya dalam hidupnya dia ya. Misalnya nih, kamu adalah bosnya dia gitu ya. Mampus. Ngeri nih. Ya. Kamu bisa kayak ngasih dia kerjaan yang menumpuk, kamu mengkritik dia terus-terusan. Gitu kan? Yang di luar job desk-nya dia kamu paksakan untuk dia kerjakan, gitu ya. Pokoknya ada lah nih cara-caranya kamu. Yang Mari lihat sih sebenarnya cukup brilian ya. Kalau untuk nyakitin orang, wow, kamu masternya. Bisa di sini kamu jadi masternya. Itu loh. Atau kemudian kamu sedang menghukum dia ya, karena dia kayak kamu anggap tidak menghormati kamu, gitu. Maka dia harus dihukum dengan hukuman yang bikin dia kapok, gitu loh. Bukan hukuman yang adil bagi dia, tidak. Ya, tapi sampai dia benar-benar kapok, sampai dia benar-benar kayak down betul. Ini maksudnya kamu nih, kalau Mari nampak. Oke, dia memang tidak benar, pernah melakukan tindakan gak benar. Gitu ya. Tapi seolah-olah tindakan dia gak benar itu harus ditimbang dengan ganjaran yang berkali-kali lipat. Gitu loh. Balik lagi Mari kasih contoh ya. Oke, dia pernah cubit kamu 1 kali. Tapi kamu tidak rela di sini tuh untuk membalas dia dengan cubitan cukup 1 kali saja. Nggak rela kamu. Lu cubit gua 1 kali, siap-siap lu ya. Lu harus dicubit 10 kali nih bos. Gitu, banyak kali. Berat gitu. Nampaknya. Ya, jadi kamu nggak mau main nanggung sama orang ini. Makanya kamu bisa melancarkan tindakan yang bertubi-tubi. Ini ya, mengusik dia. Gitu maksudnya kamu. Kamu harus usik terus-terusan ini orang. Kamu harus ganggu dia gitu. Seolah-olah dia nggak bisa lagi nih merasakan tenang, damai, gembira, bahagia. Gitu. Nggak boleh. Jadi kamu bisa itu kok kayaknya mau berperan sebagai Tuhan gitu ya. Yang menentukan nasibnya orang ini. Kamu sebagai tangan kanan atau algojonya karma. Gitu ya. Kamu merasa dia punya karma buruk sama kamu, maka kamu akan menjadi algojo yang ditahbiskan, yang dititahkan oleh sang pemilik karma untuk menghukum buah dari tindakannya dia ke kamu. Bisa gini modelnya kamu. Soalnya percaya diri kali pula kamu ini kawan. Percaya diri kali pula kamunya. Gitu ya, melakukan tindakan seperti ini. Seolah ada mandat untuk kamu mau ngerjain dia. Gitu ya. Jadi kalau orang Gemini kalau baik dalam mode baik, baik banget itu, baik banget. Itu ya.
Nah, tapi kalau dalam mode gila, ini mampus ini orang kan gitu ya. Harus mampus orangnya gitu. Kalau dalam mode gila total pula, kalau dalam mode baik, baik sekali. Tapi dalam mode iblis, wow mampus. Kalah dakjal. Ini energinya kamu di saat sekarang. Nggak siap-siap kamu, nggak bisa habis kamu. Apa ya ku buat hari ini biar dia muntah mencret. Ah gitu kamu kan. Ku bikin apa untuk orang ini ya supaya kamu nih vertigonya dia. Berdenyut tuh kak lambungnya dia. Itu aja. Dan yang iyanya kamu nikmati itu, ngerinya di situ. Ya kamu kayak mau mengkuliti ini manusia satu sedikit demi sedikit ya. Kamu bisa kayak bergerak seperti parasit ya, menggerogoti habis bagian-bagian dari tumit ya, dari tumit kamu beri siksaan, dari tumit naik ke betis ya, kamu gerogoti terus, naik ke dengkul, naik ke paha, naik ke pinggang, naik ke perut, naik ke hati. Wah ini gitu nih. Dan ya kamu kemudian dilihat oleh seseorang ini adalah manusia yang harus untuk dihindari gitu loh. Jadi dia tahu ini tuh maksud nakalnya kamu ya, ngerti dia maksud buruknya kamu. Dan tentu saja dia tidak akan datang untuk menyerahkan dirinya dia menjadi bahan bulan-bulanannya kamu, buli-buliannya kamu. Ya nggak mau dianya. Lari nih orang. Mari bilang sih kalau bisa ini ya agak-agak berlebih-lebihan dikit ya. Pontang-panting lari dari kamu gitu. Pontang-panting. Gitu ya. Ya makin lama ya bisa makin benci sama kamu jadinya. Lu kamu nyakitin dia kok. Gitu ya. Oh kalau bisa tuh lari ngambil langkah 1000. Nengok kamu, oh kamu harus dihindari. Sebisa mungkin jurusnya kamu itu tuh dipatahkan sama dia. Jangan sempet. Dianya itu tuh menderita sengsara gara-gara kamu. Oh jangan, katanya dia. Itu ya. Jadi kalau kamu mau bikin dia jadi kelinci percobaan, dia tolak. Nggak mau aku. Gitu. Kalau kamu mau tadi jadi algojo karma untuk dia, siapa kamu katanya. Jadi mari bilang sih ini bisa ya modelnya kejar tangkap untuk disiksa gitu ya. Kamu ngejar dia untuk menyiksa, dia lari mau lolos dari sergapannya kamu gitu. Di sana. Itu ya. Walaupun mungkin untuk di saat-saat ini kamu masih hanya sebatas punya wacana nih. Ya. Hanya sebatas idenya kamu aja masih saat sekarang. Tengok kau ya, kau harus tahu nih rasanya sakit gara-gara bikin aku bla 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 gitu ya. Masih aja kamu mikir, kamu mau ngerjain dia. Vibrasinya kamu itu tuh sudah ditangkap sama dia. Udah ditangkap. Di sana ya. Sudah diketahui secara intuitif sama si seseorang ini. Atau ini bisa juga hasil dari observasi pengamatannya dia kepada kamu. Gitu loh. Dan alarm untuk menjaga diri sendiri itu tuh ribut berbunyi dalam dirinya si kawan ini. Gitu loh. Dan mari lihat dia tidak mendiamkan ya. Alarm yang bolak-balik berisik. Wah ini bahaya ini sama kamu. Nggak benar nih tindakannya kamu. Dia nggak matiin, dia nggak shutdown dengan cara misalnya pura-pura berpositif thinking. Aku kok kayaknya pikiran negatif aja nih ya ke Gemini ya, nggak boleh kayak gini dong. Dia nggak mau juga kayak gitu. Wah, kok kayaknya nih nggak bener nih Gemini. Wah, harus dihindari. Nah gitu dia justru ya, dia tanggapi dengan baik, gitu loh. Nah, dan dia tindak lanjuti dengan benar, gitu. Mungkin jurus-jurusnya kamu pernah kena masuk gitu ya ke dia. Aduh aku sakit gitu. Tapi dia tidak sebegitu bodohnya juga untuk membiarkan dirinya merasakan sakit untuk kali berikutnya lagi dari kamu.
di sana. Itu. Jadi dari sekian banyak hal-hal yang harus dia hindari, ternyata kamulah masuk salah satu dalam listnya dia. Itu loh. Jadi untuk mengerjain dia demi kepuasan sensasi keegoisannya kamu, kok kayaknya wah ini agak berat juga. Tapi kalau kamu tipe orang yang kalau sudah mau sesuatu harus terjadi, ya bisa-bisa kamu memang menikmati ya situasi kejar tangkap. Kapan kau jeblos kau ke dalam jebakannya untuk aku siksa kamu pelan-pelan gitu ya. Nah, mungkin untuk beberapa ini akan menjadi sebuah permainan yang lebih seru gitu. Ya. Karena tadi kata Mari kan sebagian besarnya kalian memang menikmati ya proses untuk mulai mencederai dia, tanda petik ya. Gitu. Dan yang ianya lagi-lagi rasa percaya dirinya kamu, kapan kamu gak kena nih perangkapnya aku, gak masuk dalam jebakannya aku, kapan kau gak bertekuk lutut ya. Nah gitu kamu kan, bisa gua nih masalah kecil ini. Nah, apalagi mungkin beberapa di antara kalian sudah punya pengalaman ya, udah punya pengalaman untuk menjadikan seseorang tuh korbannya kamu gitu. Ini tuh kamu sudah punya pengalaman, boleh-boleh ya, ini karena kerusakan pada paradigmanya kamu sebab dari masa lalu gitu loh. Orang lain yang menyakiti kamu tapi kemudian kamu punya keinginan ya untuk menyakiti orang lain seperti bagaimana yang pernah kamu alami. Walaupun kamu berlaku tidak adil ya, yang menyakiti kamu si Aminah contohnya. Ya, si Fatimah yang nyakitin kamu. Tapi kamu akan memuntahkan ya rasa sakitnya kamu itu tuh kepada si Siti, si Sinta, gitu ya, si Febiola gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Dan kamu sudah mulai dari kemarin-kemarin hari, sudah ada korban-korban yang sudah berjatuhan. Nah jadi untuk dengan seseorang ini, ibaratnya kayak kamu sudah tahu nih kunci-kunciannya, gimana ya ngerjain ini anak orang gitu. Beberapa sana. Nah tapi mungkin dia adalah seseorang yang bisa dikatakan korban alot ya untuk kamu jatuhkan situ, untuk kamu kerjain, betul loh di sana. Karena dia tahu bahwa kamu adalah orang yang harus dia hindari, gitu ya. Ya kalau kamu punya otoritas dan dia rasa otoritasnya kamu itu tuh bisa kamu gunakan untuk menekan dia, maka ini orang sudah sibuk ini ya nyari tempat kerjaan baru, gitu. Ya, udah sibuk dia melayangkan CV-nya dia kemana-mana nih. Kalau kemudian kalian ada dalam satu lingkaran komunitas yang sama, wah, udah mendingan dia lepas dari komunitas itu, timbang-timbang dia seperti membuka jembatan ya, biar kamu bisa melancarkan jurus-jurusnya kamu ke dia. Situ. Jadi upaya penyelamatan diri sedang dilakukan oleh si seseorang ini. Gitu loh. Tidak mau menjadi mangsa yang empuk bagi kamu. Itu dianya. Ya, tidak sekonyol itu dia untuk lemah ya. Membiarkan tindakannya kamu untuk merusak hidupnya dia. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ingat ini bacaan bisa bolak-balik loh ya. Yang Mari baca energinya Gemini dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu adalah energi dari pasangannya Gemini. Jadi silakan dibolak-balik sendiri apabila memang bisa dibolak-balik. Tapi apabila tidak bisa dibolak-balik, berarti ini bukan energi Gemininya kamu ya. Sesimpel itu. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Libra ada di sana. Berikut energi dari Capricorn. Masuk energi dari Scorpio, Aries, Taurus di situ, Gemini ada, Leo ada, Aquarius, Aries, Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.